Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ed Purnama Eskom, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Nomor peserta PPG 2016-99-800-981, NIM PPG 239054495055, bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semangat ya, mantap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Udah siap belajar hari ini? Sudah. Udah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silakan pimpin doa dulu ya. Sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Agustinus. Oke. Ayu. Oke. Bang Nicholas. Febri Switi. Felix nggak datang ya. Henry. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, tadi Ibu tanya nih anak-anak udah pada sarapan? Oke, bagus ya. Jadi biasakan sebelum kita melaksanakan kegiatan kita di pagi hari, kita wajib sarapan dulu. Apalagi kita mau ke sekolah. Pada saat ke sekolah kan kita belajar biar kita konsentrasi ya. Jadi perut di dalam itu, cacing di dalam itu nggak bunyi-bunyi. Ya, jadi pada saat belajar nanti cacing di dalam berbunyi-bunyi, terus teman sebelahnya dengar, malu deh. Ya, udah pada sarapan ya? Terus tetap pertahankan selalu sarapan pagi. Oke, untuk pada pagi hari ini kita masuk ke materi praktik penyambungan kabel jaringan ya. Materi sebelumnya ada yang masih ingat? Apa? Masa? Sudah sana nggak ada yang ingat? Apa materi yang kemarin? Oke, kita udah telah mempelajari jenis-jenis jaringan
mengidentifikasi kasus yang Ibu berikan di RKPD. Itu adalah model pembelajaran PJDR. Oke? Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memberikan pertanyaan terkait materi yang akan Ibu sampaikan, ya. Pertanyaan simpel nih, mungkin kalian udah pernah juga melakukan ini tanpa sengaja di lab, ya, di labor komputer. Ya, jika kalian masuk di labor komputer nih, ketika kalian masuk di labor komputer, kemudian kalian menggunakan komputer, dan setelah kalian menggunakan komputer, tapi jaringan yang di komputer kalian itu tidak terkoneksi internet, sedangkan teman sebelah kalian bisa koneksi internet. Apa hal yang pertama kalian lakukan? Oke. Biasanya kami langsung lihat kabel jaringan yang ada di belakang, Bu. Oke, melihat kabel jaringan yang ada di belakang. Oke, itu bisa jadi ya. Ya, biasa Ibu lihat siswa-siswa Ibu, kalau misalnya dia, Bu, tak koneksi internet di komputer saya, pasti yang dilakukannya dia mengecek kabel jaringan yang di belakang. Ya, apakah sudah terpasang dengan benar atau belum? Atau kemungkinan kabel itu rusak. Ya, bisa jadi. Oke, bagus ya, Indra ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, hal apa yang penting dalam membangun sebuah jaringan? Kira-kira. Oke, Tania? Harus ada peralatannya dan harus tahu kita mau merakit jaringan apa. Oke, yang pertama harus ada peralatannya. Oke, bagus. Jelas, harus ada peralatannya. Kalau bisa tidak ada peralatan, ya gimana kita membuat kabel jaringannya? Yang kedua tadi apa, Tania? Kita harus tahu mau merakit jaringan apa. Oke, yang kedua kita harus tahu kita mau membuat atau mengkonfigurasi jenis jaringan apa. Ya, kalau misalnya di labor itu apakah Tania membutuhkan untuk sharing dari komputer ke komputer, jadi itu menggunakan kabel cross, ataukah dari komputer ke switch itu bisa menggunakan kabel stripe. Oke, udah bagus ya pemahamannya ya. Oke. Oke, untuk mengecek kemampuan awal kalian tentang materi praktik penyambungan kabel jaringan ini, Ibu ada pretest, ya, pretest. Silakan kalian keluarkan HP-nya, kemudian scan barcode yang ada di depan. Bisa? Sudah masuk semua ya? Kalau udah oke. Kita masuk ke materi. Ini Ibu harapkan kalian simak baik-baik, kalian dengarkan baik-baik materi yang Ibu sampaikan ya. Karena ini penting untuk kalian, apalagi kalian di jurusan TJKT harus memahami cara praktik pengerjaan dan menyambung kabel ya. Makanya perhatikan. Oke. Kabel UPT atau Ultrasonic Twisted Pair adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi yang paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer atau jaringan lokal ya. Alasannya karena harganya relatif murah, mudah dipasang dan bisa diandalkan. Jadi di sini kita praktek menggunakan kabel UTP ya. Ini adalah bentuk kabel UTP ya, ada lilitan warna-warnanya ya. Selanjutnya ada dua jenis sambungan atau susunan kabel UTP ya. Yang pertama adalah stripe ya. Stripe digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda. Contohnya komputer dengan switch atau switch dengan router. Jadi ingat, untuk susunan kabel atau jenis kabel stripe dia digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Bukan satu jenis perangkat ya, dia untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian ini adalah susunan warna kabel stripe. Ujung satu dengan ujung yang lainnya dia sama ya. Ibu contohkan seperti ini ya. Oke, bisa Ibu contohkan untuk kabel stripe itu susunannya ujung satu dengan ujung satunya lagi sama
Ya, adapun susunan warnanya adalah putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Coba sebutkan sekali lagi. Putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, hafal? Ini kalian sebagai anak TJKT wajib hafal susunan kabel jaringan. Ya, ya. Coba sekali lagi tanpa lihat. Putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kita. Bagus ya, dihafal sampai kalian kerja. Ya, sampai kalian udah jadi bos, nanti kalian tetap menghafal susunan kabel strike ya. Oke. Untuk susunan kabel yang kedua ada yang namanya kabel cross ya. Cross digunakan untuk menyambung perangkat yang sama seperti komputer ke komputer atau switch ke switch ya. Ya, jadi tadi kalau strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kalau cross untuk menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya kalau misalnya kalian mau sharing data dari komputer satu ke komputer lainnya, itu bisa menggunakan kabel cross ya. Adapun susunan warna kabel cross ya, untuk ujung satunya dengan ujung yang lainnya berbeda ya. Untuk susunan warna kabel cross, ujung satu dengan ujung lainnya berbeda. Urutan susunan warnanya seperti berikut ya. Yang pertama, ujung yang pertama tadi sama dengan susunan warna kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Untuk susunan yang kedua baru dia berbeda, yaitu putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Oke, coba sebutkan yang ujung kabel yang kedua susunan warnanya. Putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Udah hafal? Sudah. Nanti Bu tutup lagi nih, coba lagi tes lagi ya. Coba yang susunan kabel yang satunya lagi ya, bukan yang strike ya, yang cross ya. Coba. Saga, sebutkan susunan warna kabel cross. Putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Oke, bagus. Udah hafal ya? Jadi, kalau strike tadi untuk menghubungkan perangkat yang apa, Bang? Yang strike tadi untuk menghubungkan perangkat yang apa? Bukan perangkat yang berbeda. Oke, yang berbeda. Contohnya seperti? Switch dan router atau komputer dan switch. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk Bang. Kalau cross, siapa yang bisa jawab untuk menyambung perangkat apa yang cross? Siapa yang bisa jawab? Kalau nggak ada yang bisa jawab, Ibu tunjuk nih. Oke, Meta. Menghubungkan dan sesama perangkat. Oke, menghubungkan sesama perangkat atau perangkat yang sama jenisnya ya. Contohnya? Seperti switch sama switch. Oke, bagus ya. Tepuk tangan juga untuk kita. Jadi, kita harapkan sebagai siswa TJKT, kalian harus hafal ini mulai dari kelas 1 sampai seterusnya. Apalagi untuk kelas 3 nanti kalian ada magang atau PKL, mana tahu nanti kalian disuruh bikin kabel strike. Kemudian nanti kelas 3 juga ada yang namanya uji UKK ya, uji kompetensi kejuruan ya. Jadi kalian wajib hafal ini ya. Oke. Untuk pemahaman kalian lebih mendalam, kita nonton dulu video praktek penyambungan kabel jaringan. Oke? Menghubungkan perangkat yang berbeda. Kemudian yang cross itu untuk menghubungkan perangkat yang sama. Ini kabelnya kita simpan dulu, kita praktek dulu gimana cara membuatnya ya. Kita langsung aja. Ini ada tang, ya. Ini ada pisau. Pisau ini fungsinya untuk memotong kabel ini.
saja. Dan kemudian kita putar ini. Ini kalian harus lihat, dia dimulai dari angka 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, dan 8. Ya, ini kabel jenis cross sudah berhasil kita buat dengan urutan yang pas dan benar. Ya, oke, kita sudah berhasil membuat dua jenis kabel yang berbeda. Oke, jadi gitu ya untuk video praktek pemasangan kabel jaringan. Jadi pada saat kalian menguji atau misalnya kalian membuat kabel strike, jadi pada saat menguji dengan menggunakan LAN tester, itu lampu indikatornya dari 1 sampai 8 hidup semua. Itu kalau udah 1 sampai 8 hidup semua, berarti kabel yang kalian bikin itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya kabel jenis cross, ya, jadi dia nanti di LAN testernya dia berbeda. Ada yang sebelah dia tadi yang susunan warna kabelnya sama kayak strike, dia tetap 1 sampai 8, tapi yang susunan warnanya yang cross, dia lampu indikatornya berbeda. Jadi dia 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Jadi pastikan itu ya, ingatkan itu ya. Kalau untuk kabel cross, dia tidak 1 sampai 8, ya. Dia tadi susunan apa namanya? Lampu indikatornya berapa? 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Oke, bagus. Ingat ya? Ingat. Oke, setelah melihat video ini, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Bang, apa tuh? Kalau kita misalnya salah dalam membuat jaringan, itu harus ambil kabel baru atau gimana, Bu? Mungkin maksud Bang kalau misalnya kita salah dalam membuat kabelnya ya, jadi nggak perlu ambil baru. Misalnya Bang udah ngambil nih kabelnya, kemudian ternyata salah nih, susunan warna kabelnya salah. Bang mau bikin kabel strike, ternyata susunannya salah. Bang tinggal nggak perlu kabel baru, tinggal gunting aja di RJ45-nya. Bang gunting nanti di RJ45-nya, kemudian ganti RJ yang baru. Nggak perlu kabel yang baru, kecuali kabelnya udah pendek kali, baru ambil kabel yang baru. Tapi kalau kabelnya masih layak pakai, masih panjang, gunting aja, potong aja RJ45-nya, kemudian minta lagi RJ45 yang baru bikin yang baru lagi. Oke, paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan kalian RKPD yang berisi studi kasus. Ya, nanti di dalam RKPD itu ada kasus, nanti kalian identifikasi kasusnya. Ini kasusnya apa, dia menggunakan kabel apa, kemudian peralatan apa yang dibutuhkan. Ya, Ibu bagikan ke kelompok ya. Oke, Ibu bagikan sebutkan kelompoknya. Yang untuk kelompok meta itu ada Nicholas Cho, Agustinus, Tanyao, dan Febriani Switi. Duduk berkelompok, ya. Kemudian untuk kelompok Kelly ada Felix bisa diganti dengan apa? Raymond. Kemudian ada Bob, ada Ayu, ada Henry. Kemudian untuk kelompok Indah ada Yulin, Hoki bisa diganti dengan siapa namamu? Roberto, Indra, sama Reodan. Oke, silakan duduk berkelompok. Cepat ya. Oke, ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik per kelompok. Nanti kalian kerjakan per kelompok ya. Bagi tugas, jangan semuanya dikerjakan cuma satu orang. Dia yang buat kabel, dia yang buat PowerPoint, dia menulis yang di LKPD ya, dibagi semuanya agar semuanya bekerja. Jadi nanti kalian baca studi kasusnya ada di sini. Kemudian kira-kira kalian diskusi sama teman kelompok kalian. Kabel apa yang kalian butuhkan dalam studi kasus ini, kemudian peralatan apa yang kalian butuhkan, silakan ambil di depan secukupnya. Ya, Ibu bagikan ya. Oke, ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Jadi dibagi. Ada yang bikin PowerPoint-nya, ada yang nulis di lembar RKPD-nya, ada yang mengidentifikasi masalah kira-kira
Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakan studi kasus ini selama 45 menit. Cukup? Ya. Setelah nanti selesai, kabelnya selesai, PowerPoint-nya selesai, nanti dipanggil per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, oke? Silakan dibaca dulu, diidentifikasi permasalahannya apa, kemudian ambil perangkatnya, salah satu kelompok perwakilan ambil perangkat yang dibutuhkan ke depan. Oke? Itu dimulai dari sekarang ya, 45 menitnya ya. Ambil tabel yang dibutuhkan sepanjang mana, kemudian saya dulu. Bang, bawa aja semuanya bang ke mejanya dengan tempat-tempatnya sekali, nanti kembalikan lagi. Satu aja. Oke, silakan dikerjakan. Buka laptopnya. Kelly, mana buka laptopnya? Oke, kalau yang nggak ada laptop boleh menggunakan handphone ya. Hah? Kabelnya cuma satu. Berarti yang sesuai dengan studi kasus. Cross, ya. Kemudian kalian bisa lihat bahan ajar yang ibu bagikan tadi malam. Kan ada ibu share bahan ajar kan? Ya, yang ibu bagikan tadi malam kalian boleh lihat ya. Boleh buka HP atau lihat di YouTube juga boleh, atau mengulang video tadi ya. Oke, silakan kerjakan. Nah, ini kan berdasarkan studi kasus ini. Jadi kamu menggunakan kabel apa? Straight atau cross? Ya, kalau udah ditentukan baru bikin, kemudian nanti bagi, ada yang bikin PowerPoint-nya, kemudian nanti bagi lagi, ada yang tulis di sini peralatan yang dibutuhkan dalam membuat kabel, kemudian jenis kabel yang digunakan dan susunan warnanya. Misalnya kamu bikin kabel apa tadi sini? Strike ya, sesuai dengan sini ya. Kemudian susunan warnanya kamu tulis juga di sini. Kemudian langkah kerjanya, pertama apa, yang kedua apa, dan selanjutnya. Oke, paham ya? Ini bikin kabel apa? Terus Di 45 tuh termasuk bahan atau alat? bahan. Kalau alat itu tang, line tester. Kalau kabel
RJ45 itu termasuk bahan. Tunggu dulu. Dulu. Apa? Kan nilainya di sini. Berarti kalau ininya Ini kabel apa? keras. Cross. Oh ya, putih, hijau. Kemudian yang ini, Berarti mulainya dari sini apa sih? sini RJ-nya mana? Ini di bawah kayak gini. Kemudian sini ini putih oranye. Di sebelah sini putih oranye. Ya. Oke, untuk sampahnya dikumpulin ya. Jangan berserakan di lantai. Sampahnya dikumpulin, nanti dibuang ke tong sampah di belakang. Ya, jangan berserakan. Tetap jaga K3LH-nya. Udah ya? Kalau udah, nanti perwakilan satu kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Nah, yang pertama kelompok beta dulu. Ada berapa orang maju semuanya ke depan? Yang lain perhatikan ya. Pagi semuanya, pagi. Kami akan melanjutkan presentasi kami. Permasalahannya akan dibacakan oleh teman kami Febriani Siti. Rancanglah jaringan komputer tersebut agar sesuai dengan diinginkan. Dengan menentukan kabel jenis apa yang dibutuhkan, peralatan apa saja yang digunakan, dan langkah-langkah. Nah, sebelum lanjut, ada yang tahu nggak ini kabel apa? Tahu. Apa tuh? Kabel cross. Wah, benar ya. Oke, tepuk tangan. Bunda. Kabel yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang tadi itu adalah kabel cross. Urutan kabelnya akan dibacakan oleh teman kami, Tan Yaudin. Ujung kabel 1 berwarna putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ujung kedua putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Oke, pertama kabelnya kita potong sesuai kebutuhan. Kita kupas menggunakan alat ini. Biasanya seukuran dengan ini. Bisa nggak kamu ke sana? Setelahnya kita susun kabel sesuai warna. Kemudian dipasangkan, dipotong sesuai dengan Ukuran RJ45. ukuran RJ45. Lalu dipasangkan, dimasukkan ke alat ini, lalu diklik sampai bunyi suaranya sampai klik. Yang ujung kedua, susunan warnanya berwarna putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Lalu ya bikin selanjutnya. Kemudian coba di Untuk mengetes ini berasal atau tidak, kita menggunakan light tester. Dan di on. Kalau yang kabel, untuk kabel yang satu dia urutannya 1 sampai 8. Kalau yang untuk cross urutannya itu dari 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8. Oke, sekian. Oke, sekian dari presentasi kami. Adakah pertanyaan? Oke, yang kelompok lain silakan tanya. Saya. Berapa kali kalian melakukan kesalahan saat membuat kabel? 2 kali. Karena baru pertama kali kan. Oke, 2 kali itu udah termasuk mantap ya untuk percobaan baru pertama kali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok beta. Oke, sekian presentasi hari ini. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, di kesempatan baik kali ini kami akan mempresentasikan uji percobaan kami tentang
karena kami mendapatkan kabel stripe. Ada putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, sama putih coklat. Langkah kerjanya adalah, jadi kita memotong kabel yang dibutuhkan menggunakan tang krimping dulu. Bukalah kunci kabelnya menggunakan pisau atau gunting, lalu susunlah sesuai dengan yang kalian dapatkan. Jadi kami menyusun susunan kabel stripe, lalu pasangkanlah masing-masing ujung kabel dengan konektor RJ45 ya. Lalu kita tes menggunakan non tester. Ini semuanya nyala ya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari Nicholas. Apa fungsi dari peralatan jaringan tersebut? Seperti peralatan tadi, komputer, apa gunanya? Nicholas tanya apa fungsi peralatan yang kalian gunakan? Contohnya tang krimping itu untuk apa? Kemudian adapter itu untuk apa? Gitu. Tang krimping ini untuk memotong kabelnya. Lalu kunci ini untuk memotong kulit kabel. Kalau konektor RJ45 ini untuk memasang ke ujung kabel tersebut. Lalu non tester itu untuk mengecek apakah benar kabel yang kita susun. Oke. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Thank you. Selamat pagi. Oke, udah semua perwakilan kelompok aja ya. Kemudian peralatan yang kalian gunakan dirapikan kembali, kemudian kembalikan lagi ke depan. Kabel bawa balik untuk kalian, kemudian tang krimping, non testernya kembalikan lagi ke depan, dimasukkan lagi seperti semula. Oke? Oke, kalau udah kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Coba kembalinya kalian kembalinya, nggak usah pakai kursi jaga kalian ini yang kembali. Kursinya taruh lagi. Kembali ke tempat masing-masing. Masih tetap semangat ya? Oke, udah kembali ke tempat duduknya semula. Jadi dari materi yang Ibu sampaikan dari tadi, ada penyambungan kabel jaringan LAN. Ada yang dapat kita simpulkan? Oke, silakan Linda. Sebagai siswa DJKT, kita harus memahami jenis jaringan kabel sehingga kita dapat mengatasi permasalahan jika komputer kita mengalami masalah jaringan. Oke, itu dari Indah ya. Tadi kata Indah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sebagai siswa TJKT harus memahami jenis-jenis jaringan dan cara mengatasi jaringannya Indah ya. Jadi supaya nanti pada saat kejadian misalnya ada jaringan kita bermasalah, komputer kita tidak bisa terkoneksi dengan internet, kita bisa mengatasinya dengan sendiri. Ya, malu kalau kita nggak bisa, kita anak TJKT. Kecuali kalau misalnya anak akuntansi yang nggak bisa bertanya sama kita sebagai siswa TKJ, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai siswa TKJ nggak bisa mengatasi jaringan tersebut. Oke? Udah paham ya? Oke. Untuk mengecek kemampuan pemahaman kalian nih terhadap materi yang telah kita pelajari tadi, Ibu akan memberi post test, ya. Silakan scan barcode berikut. HP-nya di sini.
Ini kenapa masih jalan? Oke, udah semua? Oke, lagi dia masih menggunakan HP nih. Jadi ibu ada lembar atau refleksi pembelajaran. Jadi kalian bisa nanti mengisi di sini perasaan kalian pada saat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Gimana perasaan kalian? Apakah senang? Apakah tidak senang? Apakah kalian merasa dapat ilmu baru atau biasa aja, Bu? Ya, oke, silakan scan barcode. Oke, jadi sekian untuk pembelajaran materi kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi FO. Ada tahu? Yang tahu nggak FO itu apa? Enggak. Pernah dengar? Benar. Tapi nggak tahu FO kepanjangan FO apa? Fiber optik, benar. Tapi pernah lihat nggak jenis kabelnya seperti apa? Tidak. Oke, itu materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Boleh kalian cari dulu apa itu FO, gimana sih bentuk kabel FO, boleh kalian searching dulu atau kalian cari dulu, kalian baca-baca dulu. Oke? Oke, untuk penutupan pembelajaran pada hari ini silakan ditutup pembelajaran kita, silakan Bang Nicholas, ketua kelas, pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.